Sobat SAR, kembali lagi di Visualisasi Bangsa. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang ramai, demo yang terjadi di berbagai daerah. Demo sering dipandang negatif, tetapi sesungguhnya demo adalah salah satu wajah demokrasi kita. Siang ini kita hadirkan banyak suara dari berbagai latar belakang. Betul sekali rekan Farah. Kita ingin mendengar bukan hanya dari peserta demo, tapi juga dari masyarakat yang terdampak, aparat yang bertugas, hingga tokoh yang memberikan pandangan bijak. Jadi, simak baik-baik ya rekan-rekan, karena inilah visualisasi bangsa suara dari jalan. Yang pertama, kita mulai dari perwakilan mahasiswa. Bapak Bobi, kenapa mahasiswa memilih turun ke jalan? Terima kasih, Mbak Farah. Bagi kami, mahasiswa, demo adalah cara menyuarakan keresahan rakyat. Terkadang suara kami tidak terdengar lewat jalur formal, maka jalanan jadi ruang terbuka untuk menuntut perubahan. Tapi kami sadar, demo bukan soal marah-marah. Demo harus terarah, damai, dan punya tujuan yang jelas. Terima kasih. Kalau boleh jujur, Mas Bobi, apa yang kamu rasakan pada saat demo ini? Ya, terima kasih, Mas Aidil. Yang saya rasakan itu rasa campur aduk. Ada semangat, ada idealisme, tapi juga ada kekhawatiran. Kami ingin diperhatikan, bukan dituduh anarkis. Karena sebenarnya kami cinta tanah air. Itulah mengapa kami berani bersuara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bobi. Sekarang kita lanjutkan dari Ibu Siti, aktivis perempuan. Bagaimana pandangan Ibu tentang demo yang sering terjadi ini? Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Elisa Rizky. Di sini saya perwakilan dari aktivis perempuan. Jadi demo itu adalah hak demokratis yang dimana kita bebas untuk mengutarakan pendapat kita. Tapi sebagai aktivis perempuan, saya menekankan pentingnya untuk tetap menjaga keamanan. Seringkali perempuan dan anak-anak jadi korban ketika demo berakhir ricuh, yang bisa kita ambil contoh dari kejadian akhir-akhir ini terjadi. Padahal aspirasi bisa disampaikan dengan damai. Cinta tanah air itu bukan hanya berani protes, tapi juga tetap melindungi sesama kita. Jadi, menurut Mbak Elisa, bagaimana sebaiknya demo itu yang dilakukan? Baik, Mas Aidil. Menurut pandangan saya, demo itu harus dilakukan dengan berpartisipasi yang efektif dan bermartabat. Bawa pesan dengan jelas, tanpa merusak fasilitas umum dan pribadi, tanpa mengganggu hak orang lain. Karena bangsa ini kuat kalau kita bisa kritis, tapi tetap juga santun. Seperti itu, Mas Aidil. Baik, Ibu Elisa, terima kasih. Nah, kita sekarang dengar dari suara rakyat kecil. Bapak Jogi, pedagang kaki lima. Bagaimana demo mempengaruhi dagangan Bapak? Terima kasih Mbak Farah. Jujur saya dari pedagang kecil, kalau ada demo, dagangan saya kadang rugi besar. Karena jalanan ditutup, orang-orang nggak bisa lewat. Dan eh, saya mengerti mereka demo untuk sesuatu yang besar. Saya cuma berharap jangan sampai demo merugikan pedagang-pedagang kecil. Oke, Mas Jogi, berarti selama demo ini apakah ada dilema tentang dagangnya Bapak Jogi? Oke, Mas Aidil. Ya, pasti. Di satu sisi saya dukung aspirasi, tapi di sisi lain perut anak saya juga harus kenyang. Harapan saya demo bisa tertib, jadi semua bisa berjalan tanpa saling mengorbankan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jogi. Di sini kita juga ada pengemudi ojek online. Pastinya Bapak sering terjebak demo ya Pak. Boleh ceritain gimana pengalaman Bapak terjebak demonya? Terima kasih. Ya, betul sekali Mbak. Saya Ahmad Saiful, saya selaku pengemudi ojek online.
Kalau ada demo itu Mbak, macetnya luar biasa, macet di mana-mana. Jadi kita sebagai ojek online, jika dapat orderan itu kadang susah. Kadang kalaupun dapat, pasti orderannya telat saat mengantar. Pelanggan jadi marah. Tapi saya mikir juga kalau mereka nggak bersuara siapa lagi. Jadi saya maklum. Intinya demo boleh, tapi jangan bikin rakyat kecil tambah susah. Kalau boleh tahu, Mas Saiful, apa sih harapannya untuk para peserta demo ini? Ya Mas Aidil, pesan saya sederhana, sampaikan aspirasi dengan cara yang elegan, jangan bakar ban atau anarkis, lempar-lemparan, saling menyakiti antara aparat dan masyarakat. Intinya jangan ada kegiatan saling menyakitin lah, karena kita sama-sama menyuarakan dan saling menjaga. Mungkin itu ya Mas, sekian terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Saiful. Sekarang kita lanjutkan ke aparat. Perwakilan dari aparat. Ibu Cut, bagaimana polisi memandang demo ini? Ya, terima kasih Mbak Farah atas waktunya. Saya sebagai aparat, menurut saya menjaga demo merupakan tugas dari kita supaya dapat berjalan dengan aman. Dan polisi bukan musuh rakyat, justru kami ingin semua tertib. Dan kalau ada bentrok, biasanya karena segelintir orang yang memprovokasi. Kami selalu ingatkan, aspirasi silahkan disampaikan, tapi jangan melanggar hukum. Siap, terima kasih. Kalau boleh tahu, Mbak Cut, apa sih yang dirasakan pada saat di lapangan? Karena kami sebagai masyarakat umum juga kadang terbawa emosi gitu. Siap, terima kasih Mas Aidil. Siap, pasti rasanya capek, tapi itu juga merupakan tugas kami. Kami juga sebagai manusia punya keluarga. Kami ingin pulang dengan selamat. Jadi saya selalu mengajak, mari kita jaga demo sebagai ruang demokrasi, bukan ajang kekerasan. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih kembali Ibu Cut. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Dewi, seorang guru. Bu, bagaimana Ibu mengajarkan murid tentang demonstrasi ini? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Muktisari, saya perwakilan dari aktivis dunia pendidikan. Saya selalu bilang cinta tanah air bukan hanya hafal lagu Indonesia Raya, tapi juga berani bersuara. Namun cara bersuara harus santun dan bertanggung jawab. Demo bisa jadi pelajaran demokrasi yang luar biasa, asal tidak anarkis. Kalau boleh tahu, Bu, apakah saat pembelajaran murid-murid sering bertanya tentang demo, Ibu? Oh iya, mereka penasaran. Saya jawab jujur, demo itu hak rakyat, tapi ada aturannya. Kita semua harus belajar menyampaikan kritik dengan solusi, bukan hanya teriak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Sekarang kita lanjutkan ke Bapak Andika sebagai jurnalis. Bagaimana sih Pak media berperan dalam isu demo ini? Oke, terima kasih. Saya Andika sebagai jurnalis. Media punya peran penting saat demo ini. Kita bisa lihat masyarakat lebih gampang terprovokasi sama berita-berita hoax dan tidak benar ada berita itu. Jadi kita sebagai media harus bisa mengasih dengan benar, dengan fakta yang ada di lapangan di demo dengan sungguh-sungguhnya. Jadi kita nggak boleh menyebarkan berita-berita hoax yang membuat terprovokasi di media. Kalau begitu, Bapak, berarti media juga bisa ikut menjaga cinta tanah air dong? Ya, betul. Dengan adanya berita jernih, dengan berita-berita fakta, maka masyarakat lebih gampang dewasa mungkin ya. Jadi kita sebagai media mempunyai demokrasi yang lebih adil dan ya, lebih transparan.
Ya, terima kasih dari Baik, terima kasih Bapak Andika. Yang terakhir yaitu kita dengar dari tokoh masyarakat. Bagaimana pandangan Bapak Haris tentang demonstrasi ini? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haris Darmawan. Saya perwakilan dari tokoh masyarakat. Menurut saya, pandangan dari demo itu bukan sekedar teriakan di jalan, tapi cermin suara rakyat. Selama dilakukan dengan damai, demo justru jadi tanda bahwa bangsa ini masih hidup dan mencintai tanah airnya. Terus, demo itu hal wajar, asal tertib. Yang penting jangan sampai kita lupa kita semua satu keluarga besar bernama Indonesia. Jadi menurut Bapak, apa sih inti dari visualisasi bangsa yang sehat itu? Nah, visualisasi bangsa yang sehat menurut saya ketika rakyatnya tetap kritis tapi penuh cinta tanah air, pemimpin mau mendengar dan semua pihak saling menghormati. Bangsa ini besar kalau kita mampu bersatu dalam perbedaan dan mencari solusi bersama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aris. Wah, sangat luar biasa ide-ide pada siang hari ini. Kita dengar dari banyak suara dari mahasiswa, aktivis, pedagang, ojol, polisi, guru, jurnalis, hingga tokoh masyarakat. Semua berbeda-beda pendapat, tapi punya benang merah yaitu cinta tanah air. Betul sekali, sahabat bangsa. Visualisasi bangsa yang kita impikan adalah Indonesia yang rakyatnya kritis, pemimpin yang mau mendengar, dan semua pihak yang saling menghormati. Bersama-sama menunggu semangat bangga berbangsa, bangga bernegara, bangga jadi Indonesia. We are family, profesional sinergi militan, Abinang Jagat Samagala.